Sabda Rasulullah kepada para sahabatnya, waqad balal a'rabiyyu fil masjid. Orang Arab Badui kencing di masjid. Rasulullah mengatakan, ariqu ala baulihi sajalan min ma'. Cucilah atau tuangkanlah seember air kepada kencingnya, ya. Pada apa? Di atas kencing yang tanah yang kena kencing tadi disiramkan. Ini adalah hadisnya yang menjelaskan perintah kita untuk apa? Menghilangkan najis di pakaian kita, di badan kita, atau di tempat, ya, atau di tempat. Tapi tidak ada indikasi, tidak ada nas secara tegas di sini yang menunjukkan bahwasanya dilarang atau tidak sah sholat menggunakan pakaian atau badan atau tempat yang terkena najis. Paham sampai sini ya? Kita akan terus baca. Coba kalau kita lihat di sini ya kawan, maka kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Seandainya kita misalnya mencuri pakaian, kemudian kita sholat, kita tahu mencuri pakaian itu hukumnya haram, ya kan? Jelas ada dalilnya, mencuri itu haram hukumnya. Kalau kita sholat menggunakan pakaian yang itu hasil curian, sholat kita sah atau tidak? Sholat kita sah, tapi kita berdosa. Kenapa sholat kita sah? Karena larangan di sini adalah larangan mencuri, bukan larangan sholat menggunakan pakaian yang hasil curian. Pun demikian dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Penjelasan tentang diperintahkan kita untuk mensucikan pakaian yang terkena najis, ya kan? Berarti lawannya nggak boleh kita membiarkan najis yang di pakaian kita. Diperintahkan kita untuk menyiramkan tempat yang terkena air kencing. Berarti lawannya nggak boleh kalau kita biarkan air kencing di situ tanpa disiram, ya kan? Badan kita diperintahkan untuk dibersihkan dari najis. Berarti lawannya kalau kita biarkan badan kita ada najisnya, maka hukumnya dosa di sini. Tapi nggak ada kaitannya dengan sholat di sini ya ikhwan. Tidak ada kaitannya dengan sholat. Maka wallahu taala alam, ya, sucinya badan, pakaian ataupun tempat sholat bukan syarat sahnya sholat. Akan tetapi seorang punya kewajiban untuk memberikan itu. Kalau dia sengaja sholat di pakaiannya yang ada najisnya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Allah taala alam, ini adalah pendapat yang kita kuatkan. Kemudian faedah kata beliau, man sholla wa alaihi najasatun. Perhatikan di sini, ya. Barang siapa yang sholat tapi ada najisnya, dia nggak tahu kalau pakaiannya itu ada najisnya. Kemudian selesai sholat dia baru tahu ternyata di pakaiannya itu ada najisnya. Apa kata beliau? Sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi lagi, ya kan? Sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi lagi. Saya ulangi ya. Kata beliau, kalau orang sholat kemudian ada najisnya, dia nggak tahu. Setelah selesai sholat dia baru tahu ada najisnya, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi lagi. Paham di sini? Padahal sebelumnya apa kata beliau? Syaratnya adalah syarat sah sholat termasuknya adalah suci tempat, suci pakaian, dan suci badan. Ya kan? Harusnya ya ikhwan, kalau beliau mengatakan barang siapa yang sholatnya ada najisnya, pakaiannya ada najisnya, dia nggak tahu selesai sholat dia baru tahu sholatnya sah. Harusnya dia mengatakan kalau seperti ini, maka keharusannya adalah, kelazimannya adalah sucinya pakaian bukan syarat sahnya sholat. Paham nggak antum di sini? Sucinya pakaian itu bukan syarat sahnya sholat. Kenapa? Kenapa seperti itu? Di sana ada kaidah yang disepakati oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya syarat, ya kan, itu tidak bisa dimaafkan dengan lupa. Yang namanya syarat itu tidak bisa dimaafkan dengan lupa. Artinya kalau dia syaratnya nggak dilakukan, meskipun dia lupa, sholatnya tetap nggak sah. Harusnya kalau beliau mengatakan bahwasanya ya sucinya pakaian itu termasuk syarat sahnya sholat, berarti orang yang sholat ada pakaiannya najis, dia nggak tahu, kemudian setelah selesai sholat
maka sholatnya batal. Harusnya seperti itu. Sekarang wudu, toharoh, suci dari 2 hadas adalah syarat sahnya sholat. Sekarang Anda mau nanya, misalnya kita sholat dan kita lupa untuk berwudu. Setelah selesai sholat kita baru, oh ya saya belum wudu tadi ya. Pertanyaannya, sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah atau enggak? Harus mengulangi? Kenapa? Alasannya karena suci dari hadas itu syarat sahnya sholat. Pun demikian dengan harusnya konsekuen. Harusnya kalau mengatakan sucinya tempat, pakaian, dan badan adalah syarat sahnya sholat, seharusnya orang yang kalau dia sholat kemudian pakaiannya ada najis, nggak tahu, setelah selesai sholat baru tahu, harusnya sholatnya nggak sah dan harus mengulangi lagi. Oleh karenanya itu ikhwan, kita katakan bahwasanya sucinya tempat, sucinya badan ataupun pakaian yang kita gunakan dari najis itu bukan syarat sahnya sholat, akan tetapi kita wajib untuk membersihkan pakaian tersebut, tempat tersebut atau badan kita dari apa? Dari najis. Wallahu ta'ala. Antum paham nggak apa yang Anda jelaskan? Baik. Kemudian tempat-tempat, karena kita ini bahas tempat ya. Tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang pertama, ya, tempat-tempat yang dilarang untuk apa? Dikerjakan sholat di dalamnya, dilarang untuk apa? Sholat di dalamnya adalah yang pertama, kandang onta. Kandang onta. Rasulullah mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di kandang onta. Itu jelas ya, ada larangannya. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua yang nggak boleh kita gunakan untuk sholat adalah al-maqbarah, yaitu kuburan. Apa? Kuburan. Kata Rasulullah mengatakan, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Bumi itu semuanya bisa digunakan untuk sholat. Masjidun, bumi itu semuanya bisa digunakan untuk bersujud, bisa menjadi tempat sujud, kecuali kuburan dan juga apa? WC, bukan WC Pak, hammam itu kamar mandi. WC masuk ke dalamnya ya. Di hammam ini artinya apa? Tempat mandi, bukan ya. Hammam itu ya kan, kalau antum ada ruangan khusus mandi itu namanya hammam. Tapi kalau ruangan ada klosetnya itu namanya mirhadun, mirhad, beda bahasa Arab ya. Itu. Kemudian sabda Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, la tajlisu 'alal kubur, jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat di masjid yang ada kuburannya itu nggak sah, ini dalilnya. Ya. Karena di sini apa? Larangan dari mengerjakan sholat menghadap kuburan. Ya. Atau yang di dalam masjid ada kuburannya. Itu masuk pada hal ini. Larangannya kembali kemana? Kepada zat sholat itu sendiri, menunjukkan itu enggak sah sholatnya. Paham di sini ya? Ana jelaskan ya, kawan. Ketika larangan itu kembali kepada zat sholat, zat ibadah itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu enggak sah. Contoh di sini, la tusallu wa la tusallu ilaiha. Atau dalam hadis yang lain mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Ini larangan kembali kepada zat sholat itu sendiri kan. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sholat menghadap kuburan, maka sholatnya nggak sah. Paham di sini? Larangan yang kembali kepada zat ibadah menunjukkan ibadah itu akan rusak, akan batal. Sekarang kita kembali ke apa tadi? Syarat yang disebutkan oleh dalam kitab ini, bahwasanya syarat sucinya tempat, pakaian dan juga badan adalah syarat sahnya sholat. Ada nggak sekarang hadis yang jelas tegas menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sholat bajunya najis, badannya najis, tempatnya najis, sholatnya nggak sah? Atau ada nggak larangan jangan kamu sholat di tempat yang ada najisnya, di pakaian yang ada najisnya, di badan yang masih terkena najis? Ada nggak larangan seperti itu? Nggak ada jawabannya. Ya, menunjukkan tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan ada larangan secara khusus sholat menggunakan apa? Tempat yang najis. Menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat menggunakan pakaian yang najis, sholatnya tidak batal. Karena apa? Nggak ada larangan yang secara tegas zat sholat itu sendiri nggak ada. Berbeda dengan apa?
sholat ya di kuburan, menghadap kuburan. Ini jelas larangan, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Menunjukkan kalau antum sholat menghadap kuburan, sholatnya itu enggak sah. Ya, wallahu taala a'lam. Wa yastawi fi hadza, itu sama ya, baik itu kuburan kaum muslimin ataupun kuburan non muslim, itu semuanya sama-sama enggak boleh. Wa yustasna minan nahyi, ini perhatikan. Bagi antum yang dulu pernah nanya, bagaimana kok sholat di kubur kamu boleh, bagaimana kalau sholat jenazah kok boleh? Terus antum nggak boleh tanya seperti itu? Jawabannya boleh tanya seperti itu. Lihat di sini alasannya. Wa yustasna minan nahyi, ini jawabannya ya. Jadi dan dikecualikan dari larangan itu adalah sholat jenazah setelah dikuburkan. Bagi orang yang belum mensolatinya itu boleh mensolatinya di kuburan. Ini pengecualian. Ya, pengecualian. Loh kok bisa kamu mengecualikan? Emang ada dalilnya? Ada. Rasulullah mengatakan hadis dari Ibnu Abbas bila mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW sholla ala qabrin ba'dama dufina fakabara ali arba'an. Beliau sholat di atas kuburan. Maksudnya menyolati orang yang sudah dikubur. Takbir 4 kali. Ini dalil menunjukkan sholat jenazah boleh di kuburan bagi yang belum mengerjakan sholat. Ya, jadi nggak usah bingung lagi, Ustaz, kan nggak boleh sholat di kuburan. Lah kok itu ada boleh katanya boleh sholat di kuburan, ya? Maka jawabannya ini adalah pengecualian, ya. Maka antum boleh bertanya seperti itu karena antum nggak tahu. Lah kok bisa sih? Ini seakan-akan bertentangan ya nggak sih? Ada larangan sholat di kuburan. Kemudian ternyata ada hadis yang membolehkan sholat di kuburan, sholat jenazah, kan seakan-akan bertentangan. Nah ini akan rancu dalam pikiran kita kalau kita nggak bertanya, nggak dijelaskan. Paham di sini? Ini bukan pertanyaan yang sebetulnya nggak boleh tanyakan, boleh. Ketika ada kerancuan dalam pikiran kita, tanya, gitu. Allah alam. Apalagi kita sebagai orang penuntut ilmu yang kita sering kajian, ya, maka tentunya lebih pantas untuk kita tanyakan hal-hal yang seperti ini. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, tempat yang dilarang adalah apa? Hammam, tempat mandi. Tempat apa? Tempat mandi. Kemudian yang kedua, tempat buang hajat. Enggak harus WC. Misalnya ada suatu tempat yang antum sering buang hajat di situ misalnya, dan itu bukan WC. Misalnya di Blukaran misalnya, maka nggak boleh sholat di situ, karena itu adalah tempat buang hajat. Sholat di atas selokan boleh nggak? Sholat di atas selokan. Kalau biasanya kan kalau selokan itu kan ada tutupnya di situ, yang berat itu yang terbuat dari cor-coran itu loh. Di trotoar, iya, di atas got yang seperti itu ya, dibuat tutup itu ya. Boleh nggak sholat di atas itu? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Jawabannya boleh. Kemudian yang ketiga atau syarat yang keempat atau yang ketiga ya, karena sucinya tempat, badan dan juga pakaian ini bukan syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah satrul aurah. Syarat sahnya sholat yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup apa? Menutup aurat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu setiap kalian hendak pergi ke masjid. Maksudnya apa? Tutuplah auratmu ketika kalian hendak mengerjakan sholat. Usturu auratikum wa kanu yatufuna bil bait uratan. Dulu orang-orang kafir ketika mereka tawaf itu mereka dalam keadaan telanjang, sehingga turunlah ayat ini. Wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut.
Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, ma baina surrah war rukbah aurah. Antara lutut dan antara pusar. Saya bilang apa tadi? Lutut dan pusar, betul ya. Itu adalah aurat kata beliau. Adapun kalau wanita maka semuanya aurat. Berdasarkan sabda Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah. Wanita adalah apa? Aurat. Dan sabda beliau yang mengatakan la yaqulullah salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat orang yang haid kecuali dengan khimar, yaitu penutup kepala. Baik. Tentang masalah menutup aurat, ini antum harus bedakan ya. Bahwasanya tidak ada kaitannya antara menutup aurat dari pandangan dengan menutup aurat ketika sholat. Artinya hadza syai'un wa hadza syai'un akhar. Menutup aurat dari pandangan ini sesuatu, menutup aurat ketika sholat ini sesuatu yang lain. Sehingga ini tidak ada kaitannya, ikhwan. Akan lebih jelas ketika kita berikan contoh. Ada sesuatu yang ya, ada sesuatu yang sebetulnya itu boleh untuk dilihat, tapi ketika sholat wajib ditutupi. Contohnya apa? Contohnya pundak. Pundak laki-laki itu bukan aurat. Kata Rasulullah, aurat itu antara pusar dan lutut. Sehingga laki-laki kalaupun nggak pakai baju nggak masalah, yang penting pusarnya ketutup, ya kan? Tapi dalam sholat nggak boleh. Pundak ini harus ketutup. Menunjukkan bahwasanya tidak ada kaitannya antara aurat dari penglihatan manusia dengan auratnya ketika sholat, ya kan? Seperti itu. Kemudian misalnya contoh kaki wanita, punggung kaki atau telapak kaki wanita itu wajib ditutup dari penglihatan manusia. Tapi ketika sholat kata Abu Hanifah tidak perlu ditutup. Tidak perlu ditutup. Artinya apa? Ketika terbuka telapak ini apa namanya? Telapak kan yang bawah ini apa namanya? Punggung kaki, ya, bahasa Arabnya memang beda. Kalau ini namanya zahirul rijl. Jadi punggung kaki, ya kan? Kalau ini namanya apa? Batnur rijl. Batn itu artinya kan perut sih aslinya, tapi maksudnya adalah apa? Telapak tangan. Seperti itu. Jadi punggung kaki itu boleh kelihatan menurut mazhab Abu Hanifah. Maksudnya gimana ya, ikhwan? Maksudnya itu auratnya antara hari-hari biasa dari mata manusia itu beda dengan auratnya dalam sholat. Sehingga ketika antum misalnya sholat sendiri di rumah, boleh nggak antum sholat sambil telanjang? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi Ustaz kan nggak ada orang, kamar kita kunci, ya kan? Rasa saya mau telanjang atau enggak? Ya kan? Jawabannya nggak boleh, ya kawan. Menutup aurat ketika sholat itu bukan berkaitan dengan penglihatan manusia, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nggak boleh antum mentang-mentang sholat sendiri asal pakai pakaian, pakai compang-camping, nggak ada tutup pundaknya dipakai, ya kan? Atau sholat hanya pakai misalnya celana dalam saja, maka ini nggak boleh. Meskipun tidak ada manusia di situ. Ya, sekarang apa yang harus ditutup dari aurat laki-laki ketika sholat? Atau apa yang harus ditutup dari laki-laki ketika sholat? Tentunya yang pertama secara umum adalah ya, wajib untuk sholat dalam keadaan menutup aurat, artinya tidak telanjang. Itu masih secara apa? Secara umum. Kemudian yang kedua, wajib untuk menutup pundak. Wajib untuk menutup apa? Pundak. Sebetulnya bukan yang kedua, tapi nggak masalah, acak nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga,
Ya, yang ketiga, tentunya antara pusar dengan lutut ini juga harus ketutup ya. Antara pusar dengan lutut ini harus ketutup dalam sholat. Jadi kesimpulannya adalah seorang laki-laki dia harus sholat dan badannya itu ketutup, pundaknya ketutup, kemudian lututnya ketutup, antara pusar dan lutut, begitu ya. Illa alla yajida sauban wahidan dhayiqan falu an yattazir bihi wa yakshif ala badanihi kama fi hadis Jabir mutaqaddim. Kecuali kalau seorang itu tidak ada pakaian kecuali apa? Satu saja. Maka yang diutamakan adalah ditutup bagian bawahnya dan di atasnya biar pundaknya kelihatan nggak masalah kalau memang tidak ada pakaian. Gitu. Kemudian ini sebelum kita masuk kepada apa yang wajib ditutup dari wanita ketika sholat, maka faedahnya adalah wajib untuk menutup menggunakan kain yang tebal, tidak tipis, ya, yang tidak mensifati warna kulit. Antum perhatikan di sini. Antum kalau beli baju, ya, yang kalau kata Mbak Rosa beli baju yang agak mahal, ya. Kalau yang tipis, yang murah-murah itu tipis, ya kan. Selain itu gampang robek juga, kadang kulitnya kelihatan. Jadi kadang apa? Dia pakai kaos, ya kan, kaos dalam, ini kan. Terus dia pakai apa namanya? Baju koko. Kemudian kelihatan dalamnya. Antum pernah nggak itu? Ada kan harus seperti itu? Itu sebenarnya dihindari, harusnya seperti itu dihindari, ya. Atau antum jangan pakai kaos doang, tapi pakai apa? Pakai kaos kotang maksudnya, tapi pakai kaos secara utuh. Seperti itu ya. Atau dia pakai pakaian yang tebal, itu juga nggak boleh, tapi ketat. Sehingga di sini badan ini dimakruhkan ya. Ini apa? Dimakruhkan sholat menggunakan kain yang tebal tapi ketat, menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh sholat menggunakan celana lepis, karena celana lepis biasanya kan tebal sih, cuman nggak selalu sih. Cuman rata-rata biasanya celana lepis itu adalah celana yang tebal tapi ketat dia, sehingga apa? Dimakruhkan. Adzan ya, Ikhwan? Betul adzan. هيا على
Enggak hidup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan sebentar. Di sini kita akan coba bahas tentang aurat wanita. Apa yang wajib ditutupi ketika sholat? Yang pertama, apabila sholat bersama orang lain, maka wajib menutup semua badannya kecuali wajah, telapak tangan dan juga wajah dan telapak tangan. Kecuali kalau memang dia berpendapat bahwasanya menutup wajah adalah wajib, ya, memakai cadar adalah wajib misalnya, maka dia juga wajib untuk menutup apa? Menutup wajah ketika sholat ada orang lain, ada laki-laki lain. Amma idza kanatil mar'ah tusalli munfaridatan. Apabila wanita sholat sendiri atau bersama bersama suaminya, apabila sholat sendiri atau bersama suaminya, yajuzu laha kashfu wajhiha wa kaffaiha fi shalah wa huwa qaul aktsaril ulama. Maka boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Berdasarkan sabda Rasulullah yang mengatakan, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah balik kecuali dengan khimar. Dengan apa? Penutup kepala. Allah tidak menerima sholat orang yang haid kecuali dengan penutup kepala. Lalu bagaimana dengan apabila rambutnya ada yang kelihatan? Apabila yang kelihatan dari rambutnya itu hanya sedikit saja, misalnya robek tapi robeknya dikit, maka sholatnya sah. Tapi kalau sampai robeknya itu adalah robeknya yang banyak, lebar, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana ketika sholat kemudian kena angin, ya kan? Kemudian buka auratnya kelihatan, apakah sholatnya sah? Allah Ta'ala alam, lebih baik diulangi sholatnya. Lebih baik apa diulangi sholatnya. Kenapa? Karena menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Berbeda dengan tadi, sucinya tempat, badan dan juga pakaian dari najis. Kemudian bagaimana dengan kaki? Ya, bagaimana dengan kaki? Ya, telapak kaki tentunya, telapak kaki sama punggung kaki tentunya. Maka wallahu ta'ala a'lam, pendapat dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan juga yang dinukil oleh diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, bahwasanya punggung kaki ini adalah termasuk sesuatu yang tidak wajib untuk ditutup ketika sholat. Ya. Ini kalau wanita sholat
kakinya kelihatan, itu tetap sah sholatnya. Ya. Kaki di sini maksudnya apa? Telapak kaki ataupun punggung kaki. Di bawahnya di bawah apa namanya? Mata kaki ya, di bawah mata kaki itu. Maka sholatnya tetap sah. Ketika seorang wanita sholat menggunakan kain yang itu menutup badan, itu tentunya sebuah kewajiban. Kalau ternyata menggunakan kain yang itu tuh lebih, misalnya sisa kain ya kan, udah bikin aja semuanya sampai panjang itu nggak apa-apa, itu lebih baik. Karena lebih apa? Lebih menutup, lebih rapat. Dan perhatikan, di antara hal yang boleh nampak ketika sholat adalah apa? Telapak tangan ya, punggung tangan atau telapak tangan. Batasannya adalah pergelangan ya. Pergelangan ini adalah batas aurat wanita. Kalau sampai kelihatan sedikit dari atas pergelangan maka itu nggak boleh, artinya nggak sah. Dan juga ya para akhwat perhatikan bahwasanya tangan batas pergelangan itu adalah aurat. Antum hati-hati ya. Ini jangan sampai kelihatan sama orang lain, karena ini adalah aurat. Batasnya itu ini pergelangan. Ya. Sehingga kalau pakai pakaian, cari atau beli pakaian yang dia itu ada apa namanya itu? Kayak kolor gitu deh. Ya, kayak kolor itu supaya kenceng. Supaya ketika antum ngasih sesuatu ke laki-laki itu nggak narik begini. Ya kan? Tetap tertutup di sini. Karena ini lalai para akhwat nih. Tapi ikhwan, ini masih ada ya. Bagaimana dengan budak wanita? Maka jawabannya dia tidak wajib untuk apa? Menutup kepalanya. Budak wanita itu tidak wajib, tidak ada syariat untuk menutup pakai jilbab, itu nggak ada. Pun demikian dalam sholat dia tidak wajib untuk menutup kepalanya. Terus bagaimana dengan anak kecil? Ya, anak kecil. Dia sholat, ya dia belum balik tentunya, maka dia tidak wajib juga untuk apa? Menutup kepalanya, ya tidak wajib untuk apa? Untuk menutup kepalanya. Ya. Cukup tutup apa? Bagian bawah saja. Ya. Allah taala. Itu yang dapat kita sampaikan ya. Ini nggak mungkin diteruskan. Kita buka tanya jawab silakan. Ya. Ini ada dijelaskan bahwasanya tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Terus bagaimana dengan Masjid Nabawi? Jawabannya sebenarnya dari awal ya, ketika ada perluasan Masjid Nabawi sehingga kuburannya masuk, itu sebetulnya banyak yang mengingkari hal itu. Ya. Banyak yang mengingkari hal itu. Cuman karena memang kondisi yang tidak memungkinkan sehingga diluaskan Masjid Nabawi itu. Ya, sehingga termasuk ya kamar dari Aisyah yang itu ada kuburan Rasul di dalamnya masuk. Ya, akan tetapi itu bukan bagian dari masjid. Kenapa? Ya, karena itu sudah dibatasi. Jadi di sana ada diletakkan pembatas ataupun karena saya belum pernah ke Saudi ya, jadi saya nggak tahu bagaimana bentuknya. Yang jelas di situ adalah kuburan Nabi tidak masuk ya masjid, sehingga tidak bisa dikatakan sholat di Masjid Nabawi berarti sholat ya di masjid yang ada kuburannya. Kenapa? Karena di situ adalah kamar Aisyah sebelumnya itu, dan itu sudah diberi batasan-batasan ya, sehingga itu bukan termasuk ya masjid yang dibangun di dalamnya kuburan, bukan ya. Yang jelas di sini tidak masuk kepada larangan. Wallahu taala alam. Yang lain langsung. Oke.
Hmm? Kita sholat, kita baru sadar hadis. Kalau ini juga ya, ini dalil kita yang menunjukkan, ini juga dalil kita yang menunjukkan bahwasanya sholatnya pakai suci pakaian tidak termasuk syarat dan sholat. Yaitu apa? Ketika kita sedang sholat, kemudian kita tahu ada najisnya, maka kalau memungkinkan untuk dibuang maka dibuang. Misalnya peci kita ada najisnya, ambil buang. Jam tangan misalnya atau pakaian bisa dibuang. Tapi kalau memang itu sesuatu yang tidak bisa dibuang, tidak bisa disingkirkan, seperti mungkin celana ya terkena najis, kemudian caranya disingkirkan itu nggak mungkin ya. Karena jadi teringat satu hadis ya, yang lucu hadisnya itu. Jadi ini yang menunjukkan hadis yang menunjukkan bahwasanya sholatnya yang diimami anak kecil itu tetap sah. Ini Amr bin Salamah itu dulu dia masih kecil, umur sekitar 7 tahun, 6 atau 7 tahun. Dalam hadis kitab ini disebutkan. Dijadikan imam ya kan? Karena dia adalah orang yang paling pintar dalam Al-Quran, paling hafalan banyak, bacaan juga bagus. Dia dijadikan imam, tapi dia nggak punya pakaian. Pakaiannya itu apa? Pakaiannya itu kecil, sama dia dilipat, bagaimana bisa menutup semuanya? Akhirnya dipakailah untuk bagian bawah dia. Ya, dia sholat imami laki-laki, imami perempuan juga di masjid, yang imami ibu-ibu lah ya. Jadi karena pakaiannya kecil, jadi ketika sujud pantatnya kelihatan, ya, belakangnya kelihatan. Ibu-ibu bilang apa? Itu tolong ditutupi itu auratnya. Akhirnya sama sahabat lain dibelikan pakaian terus suruh pakai. Tentang masalah tadi, apa? Lupa saya. Oh ya, ada najisnya ya. Ketika pakaiannya ada najisnya, maka dibuang itu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan maka nggak apa-apa. Sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya. Karena memang ketika dibuang aurat kita kelihatan, aurat yang memang itu harus tertutup. Ini menunjukkan justru malah sucinya pakaian atau tempat ini bukan syaratnya sholat. Wallahu a'lam. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Contohnya mencuri atau sutra bagi laki-laki, terus ya baik. Misalnya kita ada tempat yang berlaku kesimpan atau ini ada kondisi tertentu lah. Adanya di situ gereja. Kalau kita sholat di dalam gereja, sama kita sendiri lah. Dan tetap begini. Kalau gereja tadi kita boleh berarti ya. Yang ketiga, dengan hasil gini kita kalau tidak bisa ya. Jadi saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama apa tadi? Pertama? Oh iya. Pertanyaan yang pertama, sholat menggunakan pakaian yang mencuri dari hasil mencuri ya, atau menggunakan sutra yang haram bagi laki-laki tentunya. Ya, sholatnya tetap sah. Apakah tidak mengotori batin? Iya, mengotori batin itu hal yang lain, Pak. Sekarang kita bicara di sini, sah enggak sholatnya? Ya, itu di situ. Ini beda kaitannya. Hadza syai'un wa hadza syai'un akhar. Ini mengotori batin, iya, itu hal yang lain. Kemudian sah dan tidaknya sholat ini juga hal yang lain.
Jadi ini tidak bisa digabungkan. Artinya bukan berarti kalau batinnya kotor berarti sholatnya nggak sah gara-gara mencuri. Enggak begitu. Yang kedua, sholat di gereja, ya. Allah alam ya, ana pernah dapat pembahasan, cuman saya lupa sekarang ya. Ana lupa. Tapi kalau seandainya gereja itu adalah sesuatu yang tidak dipakai lagi, maka boleh. Kalau masih saya nggak tahu. Kalau masih dipakai saya nggak tahu. Allah alam. Yang ketiga, pakai uang haram. Apakah sholatnya sah? Karena kan kita di sini bicara sholat, Pak. Berarti berkaitan dengan sah sholatnya atau tidak kan? Jawabannya tetap sah. Tapi nggak boleh sholat di masjid yang tapi nggak boleh membangun masjid dengan uang yang haram. Orang kafir aja tahu kok. Orang kafir mereka nggak mau membangun masjid dari hasil riba, itu mereka nggak mau, ya kan? Seperti itu. Allah alam. Ya sampai batin, kan kita harus khusyuk. Gimana ya Pak jawabnya ini? Nggak ada kaitannya Pak, nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya. Misal banyak maksiat, banyak main judi, banyak mabuk, batinnya rusak nggak? Rusak. Sholatnya sah nggak? Karena nggak ada kaitannya Pak, nggak ada kaitannya. Ya? Cukup Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana ketika sholat di masjid yang ada kuburannya? Mana yang harus kita lakukan? Bongkar kuburan atau bongkar masjid? Jawabannya mana yang lebih dulu di situ, itu yang dipertahankan. Misalnya itu ada kuburan, kemudian dibangun masjid, maka masjid harus dibongkar. Atau sebaliknya, itu dibangun masjid, kemudian ada kuburannya, dikubur di situ di dalam masjid, maka kuburan yang harus dibongkar. Jadi dilihat mana yang lebih dahulu. Allah alam. Di desa sebelah. Baik, Ana mau nanya, jadi ada yang mau nanya langsung silakan. Betul. Cukup Ustaz. Satu-satu dulu ya. Betul Mbak? Kalau ada ketika orang BKB istilahnya di tempat tidur aja. Dia tempat tidur lagi. Enggak. Cukup? Baik. Kalau seandainya di sana ada anaknya yang bisa mindahkan, tapi mbah-mbah ini yang sholat di situ nggak ngomong minta tolong, maka sholatnya nggak sah. Dia harus berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana pindah dari tempat itu. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk pindah karena nggak ada anaknya, nggak ada siapa-siapa, maka sholatnya tetap sah. Allah alam. Aku mau nanya, jadi di desa sebelah rumah saya masjidnya itu ada kuburannya di depannya. Jadi satu desa sholatnya menghadap kuburan, padahal di situ sebelumnya ada rumahnya kiai. Itu yang dosa satu desa, imamnya aja atau kiainya aja. Kalau ini nggak di masjid kan kuburannya, kalau nggak di masjid maka boleh. Artinya ini masjid, kemudian sebelahnya ada kuburannya, maka nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu maksudnya adalah kita di dalam masjidnya itu. Bolehkah kita sholat menggunakan baju yang bau? Jawabannya nggak boleh, karena antum akan mendolimi teman di samping antum. Ya, antum malah berdosa. Ya, kan tanyanya boleh atau enggak, bukan sah atau enggak. Ya kan? Makanya anak jawabnya boleh atau enggak, jawabannya nggak boleh, karena itu mendolimi. Ya. Gimana kalau misal mukena atau jilbab kita menghalangi hidung, dahi dan telapak tangan agar dapat menempel pada tempat sujud? Apa jika terhalang sholatnya tetap sah? Jawabannya sah. Ya, jawabannya apa? Sah. Jawabannya singkat-singkat aja ya Pak. Karena dia nggak minta penjelasan. Kan tanyanya sah atau enggak, jawabannya cukup gitu ya. Ana pernah sholat pas waktunya udah habis, itu kan kata Ustadz nggak sah sholatnya. Ana itu belum tahu itu wajib diqadha atau enggak. Sholat kemudian waktunya habis, maksudnya gimana? Sedang sholat kemudian waktunya habis. Kalau antum meninggalkan sholat dengan sengaja, maka nggak ada qadha bagi antum. Antum harus bertaubat, ya, harus bertaubat. Tapi ketika antum sedang sholat, tiba-tiba tengah-tengah sholat waktunya habis, maka nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Ya.
Kalau antum ternyata meninggalkan sholat karena lupa, maka harus mengqadha. Terus bagaimana kalau udah lama Ustaz, udah setahun yang lalu, saya baru tahu sekarang kalau wajib mengqadha? Jawabannya harus qadha. Jawabannya harus qadha. Enggak tahu jumlahnya berapa, dikira-kira. Kalau memang itu antum meninggalkan karena lupa, tapi kalau meninggalkan dengan sengaja maka enggak usah mengqadha. Obat saja ya. Kalau misalnya kita lagi ziarah ke kuburan tapi enggak sengaja menginjak kuburan atau terus bagaimana? Kalau nggak sengaja maka nggak apa-apa. Kalau sengaja maka dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Kata Rasulullah, tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Dalam riwayat lain mengatakan, jangan kamu sholat di kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Dalam riwayat lain mengatakan, pantat seseorang dibakar itu lebih baik daripada dia harus duduk di atas kuburan. Menunjukkan duduk di atas kuburan, nginjek itu termasuk dosa besar. Pertanyaan terakhir. Hai, Ustadz, saya mau nanya, misalkan kita itu harus terus imam. Oh, misalnya kita masbuk. Nulisnya masbuk itu mas spasi buk. Terus imamnya itu ketambahan sholatnya. Pas selesai salam, terus imamnya sujud sahwi, terus kita itu ngikutin atau melanjutkan yang masbuk tadi. Lanjutkan ya, kalau antum kurang maka lanjutkan, nggak usah ikut sujud bersama, nggak usah sujud sahwi maksudnya. Sampai jam 6 ya, sampai jam. Angka panjang sampai angka 6 maksudnya. Ada yang mau nanya langsung silakan. Hah? Betul. Ya. Udah ya kan? Nah, tambah-tambah terus. Nah, makanya tadi kan kita sebutkan bahwasanya tidak ada kaitannya antara aurat yang itu dari pandangan, ya berarti di sini ya masuk mahram atau enggak mahram, dengan aurat ketika sholat, itu enggak ada hubungannya. Ini sesuatu yang lain gitu. Kenapa? Iya, karena di sana ada hal-hal yang harus ditutupi dari orang lain, tapi dia tidak wajib ditutupi ketika sholat. Contoh, seorang wanita wajib menutup telapak kaki, bahkan makanya dia wajib pakai kaos kaki, toh. Tapi ketika sholat, apa kata Abu Hanifah? Tidak wajib untuk menutup punggung kakinya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada kaitannya antara auratnya di dunia biasa antara mahram, ya aurat, atau antara aurat ketika sholat. Ketika sholat, menutup aurat itu bukan karena pandangan laki-laki, bukan karena pandangan manusia, tapi karena itu adalah hak Allah di situ. Sehingga ketika seorang wanita sholat di rumah ada suaminya, maka dia juga wajib untuk menutup rambutnya, ya, karena itu adalah sholat berkaitan dengan hak Allah. Lalu bagaimana kalau dia nggak menutup rambutnya? Jawabannya sholatnya nggak sah. Jawabannya sholatnya nggak sah. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan ya. Oh, bukan dalam bagi wanita, apakah boleh menampakkan rambutnya? Bagi selain suaminya, jawabannya boleh. Hal-hal yang biasa nampak itu boleh, misalnya tangan, leher, ya, kemudian mungkin bagian lutut ke bawah, itu nggak masalah. Tapi kalau yang aurat itu adalah aurat yang mughalladhah, aurat yang vital, ya, itu harus tutup, ya, meskipun di depan mahramnya. Allahu a'lam. Oleh karenanya kenapa anak perempuan nggak boleh mandikan jenazah bapaknya? Itu alasannya, ya. Atau bapak memandikan jenazah anaknya yang perempuan, itu nggak boleh. Yang boleh itu suami memandikan jenazah istrinya, atau istri memandikan jenazah suaminya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.